Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Baik, pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal seleksi penerimaan P3K kompetensi manajerial bagian 3 ya. Soal ini berdasarkan valid report atau pengalaman teman-teman kita yang sudah melaksanakan tes P3K di tahun sebelumnya dan kita sesuaikan dengan kisi-kisi P3K tahun ini. Tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Saat sedang bertugas sebagai satpam sebuah tempat pembelanjaan, Anda melihat ada anak kecil yang sedang menangis karena tidak menemukan orang tuanya. Apa yang pertama kali Anda lakukan? A. Segera menenangkan anak tersebut dengan memberikan mainan. B. Menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kasus tersebut. C. Membuat pengumuman di bagian informasi. D. Membantu anak tersebut berkeliling mencari orang tua. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ketika kita melihat anak kecil yang sedang menangis karena tidak menemukan orang tuanya di sebuah tempat perbelanjaan, apa yang harus kita lakukan ya? Opsi A, segera menenangkan anak tersebut dengan memberikan mainan. Nah, ini baik untuk kita lakukan ya, agar si anak tersebut tidak menangis lagi ya. Kita keep dulu. Kemudian opsi B, menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kasus tersebut. Ya, ini juga positif ya. Akan tetapi lebih tepat lagi agar si anak tadi tidak menangis ya, itu opsi A ya. Kita lewat. Kemudian opsi C, membuat pengumuman di bagian informasi. Ini juga bagus untuk dilakukan ya. Akan tetapi urutannya masih lebih bagus di opsi A ya. Kemudian yang D, membantu anak tersebut berkeliling mencari orang tuanya. Nah, ini kurang tepat ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A ya. Segera menenangkan anak tersebut dengan memberikan mainan. Kenapa? Karena fokusnya di sini adalah hal pertama ya yang harus dilakukan ketika menghadapi seorang anak menangis, yaitu tentu dengan menenangkan anak tersebut untuk dimintai keterangan terkait dengan nama atau ciri-ciri orang tuanya sehingga bisa memberikan pengumuman kepada bagian informasi ya. Sehingga apabila Bapak Ibu mengisi atau memilih opsi A, ini poinnya 4. Kemudian opsi B itu poinnya 2, kemudian C poinnya 3, sementara D memiliki poin 1 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Saat ini sedang dibuka sebuah kursus Microsoft Word ya, yang sangat bisa menunjang kinerja Anda, tapi Anda sedang terkendala waktu dan uang pendaftaran. Apa yang Anda lakukan kemudian? A. Tidak mengikuti kursus karena tidak memiliki waktu dan dana. B. Meminta kantor membayarkan uang pendaftaran. C. Berusaha mencari kursus gratis di YouTube saja. D. Meminta rekan kantor untuk ikut dan belajar darinya. Baik, di sini ada sebuah kursus ya, Microsoft Word yang bisa menunjang kinerja kita ya. Apa yang harus kita lakukan? Akan tetapi kita tidak punya waktu dan uang pendaftarannya ya. Nah, opsi A, tidak mengikuti kursus karena tidak memiliki waktu dan dana. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian opsi B, meminta kantor membayarkan uang pendaftaran. Ini bisa saja ya, kita coba dulu. Kemudian yang C, berusaha mencari kursus gratis di YouTube saja. Nah, ini paling tepat menurut saya ya. Karena kita di situ posisinya lagi terkendala waktu dan uang pendaftaran. Nah, sementara kalau kita belajar kursus yang gratis di YouTube, bisa belajar kapan saja dan tidak mesti harus menggunakan uang pendaftaran ya. Jadi opsi C saya pikir ini lebih tepat ya. Kemudian opsi D, meminta rekan kantor untuk ikut dan belajar darinya. Nah, ini apalagi ya. Nah, dengan demikian ya, pilihan yang paling tepat itu adalah C. Nah, kenapa C? Karena selalu berusaha untuk mencari kesempatan melakukan pengembangan diri dari hal-hal kecil dan gratis hingga ke pelatihan-pelatihan berbayar dan membutuhkan waktu pelatihan yang lama.
Usaha ini akan menjadikan Anda sebagai individu yang memiliki keinginan untuk maju dalam setiap kondisi, ya. Sehingga opsi A memiliki poin 1, opsi B itu mempunyai poin 3, opsi C ini paling tinggi, poinnya 4, dan D itu poinnya 2, ya. Lanjut ke soal nomor 3. Ibu Indah adalah salah satu karyawan paling tua di kantor Anda. Seringkali Ibu Indah meminta izin untuk tidak menggunakan absen aplikasi dan tetap menggunakan aplikasi fingerprint. Sebagai seorang HRD, apa yang Anda beritahukan kepada Ibu Indah? A. Memintanya belajar menggunakan teknologi terbaru. B. Meminta anaknya mengajarkan absen tersebut. C. Mengembalikan penggunaan absen fingerprint. D. Memarahi dan memintanya untuk resign jika tidak bisa menjalani perubahan. Baik, di sini kita misalnya jadi seorang HRD, ya, di mana di kantor kita itu sudah menggunakan absen aplikasi. Sementara ada salah satu karyawan di kantor kita, bisa dibilang ini Ibu Indah, ya, dia tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sebagai HRD kita apa yang harus diberitahukan kepada Ibu Indah, ya? Opsi A, memintanya belajar menggunakan teknologi terbaru. Ya, harus seperti itu, ya. Kita meminta dengan hormat, mungkin dengan penuh santun juga kepada Ibu Indah agar belajar menggunakan teknologi terbaru. Kemudian opsi B, meminta anaknya mengajarkan absen tersebut. Ya, ini juga misalnya Ibu Indah kesulitan, ya kita bisa menyuruh anaknya, ya. Ini tahap kedua, ya. Tahap ke-1 tadi opsi A, ya. Kemudian opsi C, mengembalikan penggunaan absen fingerprint. Nah, ini berarti tidak mau berubah, ya. Kemudian yang D, memarahi, apalagi ini punya konotasi negatif. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah A, ya. Kenapa? Karena sebagai seorang karyawan paling senior, umur dan kemalasan belajar terhadap hal yang baru tidak boleh menghambat perkembangan dari seseorang. Sehingga menyarankan untuk terus belajar adalah hal yang paling masuk akal. Sebab sebagai seorang pekerja, tetap mengikuti perkembangan zaman adalah hal yang harus dilakukan. Ini juga memperlihatkan bahwa Anda adalah individu yang ingin berubah demi kebaikan dan mampu mengolah perubahan tersebut dengan baik, ya. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya paling tinggi, yaitu 4. B poinnya 3, C poinnya 2, D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 4. Anda mendapatkan suatu berita di grup WA keluarga bahwa Presiden Joko Widodo adalah keturunan PKI. Apa yang Anda lakukan dengan berita tersebut? A. Mempercayai karena memang berita-berita selalu memperlihatkan bukti yang sesuai. B. Segera menyebarkan agar lingkungan saya tahu berita ini. C. Melakukan edukasi kepada pengirim untuk tidak gampang menyebarkan berita tanpa bukti. D. Membiarkan saja karena saya sudah lelah memberikan edukasi tentang bahasa hoax. Oke, apa yang paling tepat nih menurut Bapak Ibu? Kita cek, ya. Opsi A, mempercayai karena memang berita-berita selalu memperlihatkan bukti yang sesuai. Nah, ini belum tentu juga, ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sifatnya di situ masih bentuk omongan ke omongan, walaupun berbentuk tulisan di grup WA, ya. Kemudian yang B, segera menyebarkan agar lingkungan saya tahu berita ini. Nah, ini apalagi, ya, tidak meneliti apakah itu benar atau tidak, jangan langsung menyebarkan info-info tersebut, ya. Kemudian yang C, melakukan edukasi kepada pengirim untuk tidak gampang menyebarkan berita tanpa bukti. Nah, ini paling tepat, ya, menurut saya. Jadi Bapak Ibu berikan dulu edukasi kepada pengirim untuk tidak gampang menyebarkan berita-berita yang memang sifat keasliannya atau kenyataannya itu belum bisa dibuktikan secara real, gitu, ya. Kemudian yang D, membiarkan saja karena saya sudah lelah memberikan edukasi. Nah, ini sifat pembiaran, itu gak boleh juga, ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Dan untuk menghalangi Indonesia dari keretakan dan cerai-berai adalah kemampuan menyaring berita dengan baik.
Selain melakukan penyaringan, seorang ASN juga harus mampu untuk mengedukasi individu yang sedang terpengaruh atau menyebarkan hoax ya, sehingga tidak menyebar dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Nah, sehingga untuk opsi A itu poinnya adalah 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 4, D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 5. Anda bekerja sebagai pegawai di Komisi Pemilihan Umum di daerah Anda. Kemudian Anda mendapati rekan kerja Anda sedang makan malam bersama di sebuah restoran mewah dengan salah satu calon kepala daerah yang akan berlaga di pemilu dalam waktu dekat. Apa yang Anda lakukan? A. Ikut bergabung sebagai bentuk sosialisasi dan keakraban. B. Mengingatkan rekan kerja untuk tidak melakukan hal tersebut karena khawatir adanya konflik kepentingan. C. Memarahi rekan kerja karena tidak mengajak dirinya. D. Mengingatkan rekan kerja untuk berhenti melakukan hal itu karena takut ada wartawan yang melihat. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab soal 5, kita cek opsi yang A. Ikut bergabung sebagai bentuk sosialisasi dan keakraban. Ini kurang tepat ya, kita lewat. B. Mengingatkan rekan kerja untuk tidak melakukan hal tersebut karena khawatir adanya konflik kepentingan. Nah ini bagus ya, positif. Jadi kita ingatkan rekan kerja kita takutnya ada konflik kepentingan ya, walaupun hanya sekedar makan gitu ya. Kemudian opsi C. Memarahi rekan kerja karena tidak mengajak dirinya. Ini apalagi ya, tidak tepat. Kemudian yang D. Mengingatkan rekan kerja untuk berhenti melakukan hal itu karena takut ada wartawan yang melihat. Nah ini bagus mengingatkan ya, akan tetapi hanya takut ada wartawan ya. Tapi yang paling tepat itu B. Kenapa? Karena mengingatkan rekan kerja untuk melakukan hal yang sesuai dengan sikap integritas adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga kemampuan integritas Anda sudah tidak lagi pada tatanan pengetahuan, tapi sudah berada pada tahap pengaplikasian. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, itu poinnya 1, opsi B 4, opsi C 2, opsi D 3. Lanjut ke soal nomor 6. Laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh atasan ternyata memiliki kekeliruan sehingga ditolak. Apa yang Anda lakukan dalam kondisi tersebut? A. Segera melakukan rapat kerja bersama tim dan berdiskusi terkait dengan perbaikannya. B. Mencari bagian apa yang keliru dan meminta anggota yang mengerjakan bagian tersebut untuk bertanggung jawab. C. Menyalahkan anggota tim yang membuat kekeliruan dan memintanya segera memperbaiki. D. Berinisiatif segera memperbaiki sendiri tanpa masukan dari anggota tim agar cepat selesai dan dikumpulkan kembali. Baik, di sini ya, kita akan membuat laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh atasan. Nah ternyata memiliki kekeliruan sehingga ditolak. Apa yang harus kita lakukan? A. Segera melakukan rapat kerja bersama tim dan berdiskusi terkait dengan perbaikannya. Ini bagus ya. Jadi kita harus melakukan segera rapat dengan tim dan diskusi langsung memperbaikinya. Kemudian opsi B. Mencari bagian apa yang keliru. Ini bukan solusi ya. Artinya mencari kesalahan-kesalahan. Kemudian yang C. Menyalahkan ya, apalagi ya. Kemudian D. Berinisiatif segera memperbaiki sendiri. Ya ini bagus sih ya. Cuman tidak melibatkan anggota tim juga ini kurang tepat. Sehingga jawabannya adalah A ya. Kenapa? Karena setiap pekerjaan kelompok itu harus dilakukan secara kelompok pula. Bahkan sebagai ketua tim, Anda tetap berkewajiban untuk memberitahukan kepada anggota tim Anda masukan yang diberikan oleh atasan sehingga bisa bekerja sama memenuhi permintaan atasan ya. Akibatnya jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya 4 ya paling tinggi. Opsi B 3, opsi C 1, opsi D 2. Lanjut ke soal nomor 7. Apa yang Anda lakukan jika Anda sedang dalam kesulitan untuk menyelesaikan tugas kantor? A. Jika memang sudah terdesak, maka akan meminta tolong kepada rekan kerja. B. Memaksakan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan karena saya tidak enak meminta tolong. C. Bekerja dengan giat karena saya tidak mau meminta tolong kepada rekan kerja. D. Saya bisa melakukan semuanya sendiri sehingga meminta bantuan adalah hal yang tidak saya perlukan. Baik, di sini ketika kita melakukan sesuatu ya,
kemudian kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, apa yang harus kita lakukan? A. Jika memang sudah terdesak, maka akan meminta tolong kepada rekan kerja. Ya iyalah, ya. Apabila kita kesulitan dalam mengerjakan tugas, ya kita misalnya waktunya sudah terdesak, ya minta tolonglah kepada rekan kerja kita gitu ya. Kemudian yang B, memaksakan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan karena saya tidak enak meminta tolong. Nah, di sini kalau memaksakan artinya pekerjaannya akan tergesa-gesa dan tidak hati-hati ya. Tidak baik juga. Kemudian yang C, bekerja dengan giat karena saya tidak mau meminta tolong kepada rekan kerja. Ini bagus ya, tapi lebih tepat lagi opsi A tadi ya. Kemudian yang D, saya bisa melakukan semuanya sendiri sehingga meminta bantuan adalah hal yang tidak saya perlukan. Nah, ini juga terlalu angkuh gitu ya. Baik, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Karena meminta tolong kepada rekan kerja bukanlah merupakan suatu tindakan yang kurang baik. Justru itu menunjukkan kemampuan komunikasi Anda dan juga kemampuan kerjasama tim. Yang penting itu dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, bukan karena kemalasan tapi ya. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya akan mendapatkan 4, opsi B 1, opsi C 3, opsi D 2. Lanjut ke soal nomor 8. Anda diminta oleh atasan untuk menyelesaikan laporan yang harus dikumpulkan besok. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan pekerjaan tersebut bisa selesai dengan baik? A. Fokus mengerjakan tugas, bahkan melakukan lembur jika dibutuhkan. B. Menyelesaikan tugas lain, kemudian mengerjakan tugas ini secara cepat. C. Meminta bantuan kepada teman yang masih berada di kantor untuk menyelesaikan tugasnya. D. Segera menyelesaikan tugas tersebut sebisanya. Baik, ketika kita diminta oleh atasan untuk menyelesaikan laporan yang harus dikumpulkan besok ya, apa yang harus kita lakukan? Dan pastinya pekerjaan tersebut bisa selesai dengan baik ya. A. Fokus mengerjakan tugas bahkan melakukan lembur jika dibutuhkan. Nah, ini bagus ya. Jadi kita fokus mengerjakan tugas tersebut walaupun harus lembur gitu, agar nanti pekerjaannya bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan deadline-nya. Opsi B, menyelesaikan tugas lain, kemudian mengerjakan tugas ini secara cepat. Menyelesaikan tugas lain. Nah, ini terkesan tidak fokus gitu ya. Kemudian yang C, meminta bantuan kepada teman yang masih berada di kantor untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, ini karena tadi masih ada waktu ya, dikumpulkannya besok. Kalau misalnya sekarang ada waktu, kenapa kita harus meminta bantuan kepada teman kita yang ada di kantor gitu ya. Selama kita bisa mengerjakannya dengan baik, dengan fokus, ya kita kerjakan. Jadi opsi C kurang tepat menurut saya. Yang D, segera menyelesaikan tugas tersebut sebisanya. Nah, ini bagus juga, cuman kalau dibilang sebisanya, ya ini tidak akan maksimal hasilnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Karena komitmen Anda terhadap tugas itu akan dinilai dari seberapa bisa Anda mementingkan tugas tersebut dibandingkan pekerjaan lain. Instansi Anda membutuhkan pegawai yang bisa diandalkan sehingga bisa berkontribusi dalam upaya peningkatan performa perusahaan ya. Nah, jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya 4, opsi B 1, opsi C 2, opsi D 3 ya. Lanjut ke soal nomor 9. Saat mengendari kendaraan pulang dari kantor, Anda dikejutkan dengan adanya cekcok antara dua orang pengendara yang saling menyalahkan karena terjadi kecelakaan. Suasana kian memanas dan beberapa orang terlihat tidak melerai kejadian tersebut. Apa yang Anda kemudian lakukan? A. Berpura-pura menjadi anggota polisi untuk mengamankan situasi agar kemacetan bisa terurai. B. Melerai dan meminta mereka melanjutkan perjalanan karena situasi semakin ramai. C. Mengajak kedua orang tersebut meminggirkan kendaraan dan membantu mendamaikan. D. Segera menghubungi polisi karena ini merupakan ranah kepolisian. Baik Bapak Ibu, jika terjadi kasus seperti ini, ya apa yang harus kita lakukan? A. Berpura-pura menjadi anggota polisi. Ya, ini terlalu berbohong gitu ya. Janganlah. Kemudian yang B, melerai dan meminta mereka melanjutkan perjalanan karena situasi semakin ramai. Ini tidak memberikan solusi, tapi bagus ya, cuman tidak memberikan solusi bagi
kedua orang yang cekcok tadi gitu ya. Kemudian opsi C, mengajak kedua orang tersebut meminggirkan kendaraan terlebih dahulu dan membantu mendamaikan. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Opsi C ini paling tepat kalau menurut saya. Kemudian yang D, segera menghubungi polisi karena ini merupakan ranah kepolisian. Ya, ini langkah selanjutnya ya. Apabila tidak bisa didamaikan, baru kita menghubungi polisi gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah penyelesaian masalah secara cepat dan tepat, mengingat kondisi jalan semakin ramai dan padat karena jam pulang kantor. Selain itu, Anda juga sebaiknya membantu memberikan jalan keluar, sehingga masalah tersebut bisa tertangani dengan baik ya. Akibatnya, jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka memiliki poin 1, B poinnya 3, C poinnya 4, D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 10. Anda dikenal sebagai salah satu wirausahawan muda, kemudian sukses ya, yang telah membuka cabang baru di luar daerah. Apa yang Anda lakukan untuk bisa tetap sukses? A. Mengikuti kelas-kelas pengembangan bisnis dari mentor. B. Mengikuti tutorial bisnis melalui YouTube secara gratis. C. Menjalankan strategis bisnis yang telah berjalan selama ini. D. Melakukan peminjaman uang di bank untuk membuka cabang baru lagi. Baik, soal nomor 10 ini ya, ketika misalnya kita menjadi salah satu wirausahawan muda dan sukses yang telah membuka cabang baru di luar daerah, apa yang harus kita lakukan agar tetap sukses gitu ya. Opsi A, mengikuti kelas-kelas pengembangan bisnis dari mentor. Nah, ini bagus ya. Jadi berinovasi, terus mencari tahu apa yang kurang diperbaiki, apa yang sudah baik dipertahankan gitu ya. Terus menambah ilmu pengetahuannya di bidang bisnis. Kemudian yang B, mengikuti tutorial bisnis melalui YouTube secara gratis. Ini juga bagus ya. Akan tetapi kenapa harus mencari tutorial di YouTube? Kan kita di sini adalah seorang pengusaha sukses. Artinya kita bebas untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, baik dari mentor ataupun harus mengikuti kelas-kelas berbayar sekalipun gak jadi masalah gitu ya. Jadi yang paling tepat itu opsi A. Kemudian opsi C, menjalankan strategi bisnis yang telah berjalan selama ini. Nah, ini monoton, hanya itu-itu saja ya. Kemudian yang D, melakukan peminjaman uang di bank untuk membuka cabang baru lagi. Ini bukan solusi menurut saya ya. Baik Bapak Ibu, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Karena untuk bisa tetap dan semakin sukses, Anda harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar dan berkembang. Hal ini akan mengantarkan Anda dan juga perusahaan yang Anda rintis itu semakin baik karena Anda melakukan investasi kepada diri Anda, sehingga tentu saja pengembangan diri tersebut akan bermuara pada pengetahuan dan juga relasi yang lebih baik ya. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya ini paling tinggi yaitu 4 ya. Opsi B 3, opsi C 2, opsi D 1 ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian untuk penjelasan prediksi soal P3K kompetensi manajerial bagian ketiga ini ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.